Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Judul kali ini kita akan membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini ada 4 hal. Yang pertama adalah letak Indonesia secara geografis. Yang kedua, letak Indonesia berdasarkan astronomis. Dan yang ketiga, batas wilayah Indonesia. Dan yang keempat adalah karakteristik wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah, tahukah kalian? Yang pertama, di mana letak negara Indonesia? Apakah berada di benua Amerika, benua Australia, atau benua Afrika? Dan yang kedua, setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Salah satunya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada lagu tersebut terdapat kata Indonesia tanah airku. Mengapa harus tanah dan air, bukan udara ataupun pulau? Dan yang ketiga, di dunia ini terdapat 195 negara. Jika dilihat berdasarkan luas wilayahnya, Indonesia berada pada peringkat berapa? Selanjutnya adalah letak Indonesia berdasarkan garis astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan posisi garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu berupa garis lintang, yaitu garis horizontal, dan juga garis bujur, yaitu garis vertikal. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Untuk lebih jelasnya dapat kalian perhatikan pada gambar di samping. Letak astronomis Indonesia mengakibatkan 3 peristiwa atau 3 kejadian yang dialami oleh Indonesia. Kejadian yang pertama adalah timbulnya iklim tropis, di mana iklim tropis adalah iklim yang mengakibatkan Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau, di mana musim penghujan terdapat 6 bulan dan juga musim kemarau terdapat waktu juga 6 bulan. Hal ini diakibatkan karena posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah 0 derajat garis lintang, atau yang sering kita sebut sebagai garis ekuator. Selain iklim tropis, kejadian yang kedua adalah tingginya hutan hujan tropis, yaitu mencapai 109 juta hektar. Hal ini dapat kita temui pada wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Tingginya hutan hujan tropis, hal ini diakibatkan karena curah hujan Indonesia yang sangat tinggi dan penyinaran matahari yang merata. Selain itu, terdapat juga kejadian yang ketiga, yaitu adalah pembagian 3 zona waktu. Kita tahu bahwa di Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Pembagian 3 zona waktu, hal ini diakibatkan karena letak posisi Aceh, yaitu 95 bujur timur, sedangkan Papua, yaitu 141 bujur timur. Jarak antar Aceh dan Papua itu terdapat 46 derajat garis bujur, di mana 15 derajat garis bujur itu menunjukkan 1 jam, sehingga 46 dibagi 15 terdapat 3 zona waktu. Hal inilah yang mengakibatkan kenapa di Indonesia terdapat 3 zona waktu, karena jarak antara Aceh dan Papua itu berbeda. Selanjutnya adalah letak Indonesia berdasarkan kondisi geografis. Letak geografis adalah letak dilihat berdasarkan kondisi alam. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa kondisi alam di Indonesia yaitu diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Pada bagian utara terdapat benua Asia, sedangkan pada bagian selatan terdapat benua Australia. Sedangkan pada bagian timur terdapat Samudra Pasifik dan pada bagian barat terdapat Samudra Hindia. Posisi Indonesia yang berada di silang 2 benua dan 2 samudra mengakibatkan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi Indonesia berdasarkan letak geografis menimbulkan 2 kejadian di Indonesia. Kejadian yang pertama yaitu dalam bidang aspek ekonomi. Aspek ekonomi timbul akibat terjadinya kegiatan perdagangan antara Australia dan Asia dengan menggunakan moda transportasi kapal laut. Kapal laut yang berlayar otomatis akan melewati Indonesia. Hal ini akan berdampak positif karena Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional. Yang kedua adalah dalam aspek budaya. Adanya kapal laut yang melintasi Indonesia mengakibatkan terjadinya asimilasi
atau peleburan budaya dan juga alkulturasi atau perpaduan budaya antara budaya Asia dengan budaya Indonesia, dan juga begitu sebaliknya antara budaya Australia dan juga budaya di Indonesia. Selanjutnya adalah batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah batas teritorial daratan. Dapat kita lihat pada gambar peta di samping menunjukkan bahwa daerah kepulauan negara Republik Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara. Kita lihat di sebelah timur, Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Timur Leste dan juga Australia, dan pada bagian utara berbatasan langsung dengan Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, Singapura, dan juga Thailand. Berbatasan langsung dengan beberapa negara memiliki dampak positif dan juga negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah pergeseran wilayah. Sering kita dengar di sebuah berita bahwa beberapa negara melakukan kecurangan dengan menggeser patok-patok batas negara yang berada di wilayah perbatasan. Selain itu juga sering terjadi pencurian sumber daya alam. Contohnya saja pada daerah Kalimantan, sering terjadi pengambilan hasil hutan seperti kayu dan juga beberapa sumber daya alam berupa ikan yang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Selain itu juga sering terjadinya pasar hitam, yaitu perdagangan satwa-satwa liar pada daerah perbatasan. Selain itu juga narkoba. Selain batas teritorial daratan, Indonesia juga memiliki batas teritorial lautan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah laut teritorial yang merupakan garis khayal yang berjarak 12 mil atau 19 km dari garis dasar atau garis pantai ke arah laut lepas. Yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif yang merupakan jalur zona laut sepanjang 200 mil atau 320 km ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar ataupun garis pantai. Berikutnya adalah karakteristik wilayah Indonesia. Karakteristik wilayah Indonesia yang pertama adalah Indonesia memiliki 714 suku dan juga 1001 bahasa yang tersebar di Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukannya sebuah bahasa persatuan yang dapat mempersatukan 714 suku, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian karakteristik yang kedua adalah Indonesia memiliki 500 buah gunung dengan 139 diantaranya adalah gunung api aktif, yang mengakibatkan Indonesia adalah negara nomor 3 dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia. Untuk karakteristik yang ketiga adalah jumlah populasi di Indonesia pada tahun 2020, tepatnya bulan Desember, yaitu mencapai 271 juta penduduk, yang dimana menempatkan Indonesia pada negara nomor 4 terbanyak penduduk di dunia. Kemudian untuk karakteristik yang keempat adalah Indonesia sendiri kita tahu adalah negara kepulauan, di mana jika dilihat pada peta sudah kita ketahui bersama bahwa luas wilayah perairan lebih banyak daripada luas wilayah daratan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa luas lautan di Indonesia itu mencapai 6,2 juta kilometer persegi atau mencapai 70% luas wilayah Indonesia, sedangkan 30% sisanya adalah berupa daratan. Hal inilah yang mengakibatkan kenapa lagu Indonesia Raya menyebutkan bahwa Indonesia tanah dan air. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya berupa daratan, akan tetapi wilayah perairan juga termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Untuk yang kelima, karakteristik yang kelima adalah Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.149 km yang merupakan negara nomor 2 dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, dan juga jumlah pulau mencapai 1457. Dan informasi dari materi letak, luas dan batas wilayah Indonesia. Jika ada pertanyaan, dapat kalian ketik pada kolom komentar di bawah ini. Salam lestari, salam geografi.